Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Purasari Puji Rahayu dengan NIM 20095110066 dari kelas B Angkatan 2020. Video ini merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesuk MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dan penanganan kelahiran anak babi. Babi merupakan salah satu mamalia yang termasuk dalam kategori omnivora, keturunan dari Susvitatus dan Suscrofa yang telah dijinakan, memiliki sifat prolifik yang berarti mampu beranak banyak dalam satu kelahiran. Babi dapat beranak hingga 20 ekor dalam setahun dan menghasilkan 1.800 kg daging setiap tahunnya. Peternakan babi merupakan penghasil karkas tertinggi, yaitu 65-70%. Hewan ini mampu tumbuh dengan baik, walaupun diberikan pakan dengan kualitas yang biasa saja. Peternakan babi merupakan peternakan yang paling menguntungkan dengan angka mortalitas 6,3%, di mana angka ini terbilang cukup baik. Untuk menekan angka kematian pada peternakan babi, harus diimbangi juga dengan manajemen pemeliharaan yang baik, yang meliputi perkandangan, pakan, dan juga sanitasi. Untuk sistem sanitasi ini sangat penting, karena dengan sanitasi yang baik, maka dapat menekan tingkat infeksius akibat mikroorganisme, khususnya bakteri. Indukan babi. Babi betina mengalami masa pubertas atau birahi pada usia 4-7 bulan. Siklus estrus terjadi 21 hari selama 3-4 hari. Idealnya, babi dikawinkan pada saat usianya menginjak 6 bulan dan dilakukan 12-24 jam setelah fase estrus. Kebuntingan pada babi. Kebuntingan terjadi selama 111 hari sampai 115 hari yang dikenal dengan 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Babi yang bunting harus dikandangkan secara khusus dan terpisah pada 2-3 hari sebelum masa kelahiran. Untuk babi dengan kelahiran pertama kali, harus dipisahkan pada 5-7 hari agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Selanjutnya, kelahiran anak babi. Pada kelahiran anak babi terdapat 3 stadium. Yang pertama yaitu stadium persiapan, ditandai dengan nafsu makan yang mulai menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, ambing mengeras atau puting susu semakin menonjol, vulva tampak membengkak dengan otot di sekitarnya semakin mengencang dan tampak kemerahan, serta mengeluarkan lendir. Secara fisik, babi ditandai dengan perutnya yang semakin menurun. Air susu mulai keluar kurang lebih 12 jam sebelum kelahiran. Yang selanjutnya yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini terjadi kontraksi uterus yang terus-menerus, babi mulai gelisah dan sering menghentak-hentakan kaki, babi sering berbaring dan sering kencing. Kontraksi uterus pada babi menyebabkan perubahan posisi janin menjadi lebih ke belakang atau lebih ke bawah dan serviks menjadi lebih terbuka. Ini merupakan gambaran babi pada fase pembukaan, stadium pembukaan, di mana babi tersebut lebih banyak berbaring. Yang selanjutnya yaitu stadium pelepasan. Pada fase ini, sebaiknya babi berada dalam posisi berbaring agar melahirkan dan melancarkan keluarnya estrus. Untuk lingkungan kandang harus tenang dan nyaman agar babi tidak stres. Jarak kelahiran terjadi antara 1-20 menit dengan proses kurang dari 12 jam. Beberapa kasus terjadi kelahiran yang tertunda akibat gangguan hormonal, dan hal ini harus segera ditangani dengan melakukan injeksi oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus. Pasca kelahiran anak babi. Plasenta yang telah keluar harus segera dibersihkan agar tidak termakan oleh induk babi. Apabila plasenta dimakan oleh induk babi, maka akan mengganggu sistem pencernaan dan juga akan menambah sifat kanibalisme pada induk babi tersebut. Kemudian beri waktu untuk induk beristirahat beberapa saat, namun jangan biarkan induk babi terbaring terlalu lama agar tidak terkena kotoran sisa proses kelahiran. Dekatkan anak babi dengan induknya agar segera menyusu. Hal ini bertujuan agar anak babi yang baru lahir mendapatkan asupan kolostrum yang cukup dari induknya. Untuk babi dengan kelahiran pertama cenderung bersifat kanibalisme, sehingga anak babi harus segera dipisahkan dari induknya. Perawatan anak babi.
Yang pertama, bersihkan selaput lendir dengan kain yang bersih dan kering agar tidak kedinginan. Bersihkan cairan pada lubang hidung dan mulut anak babi. Potong tali pusar dengan jarak 2,5 cm pada pangkalnya. Hal ini dilakukan dengan mengikat tali pusar menggunakan benang steril, lalu dipotong dengan gunting dan dioleskan cairan iodium agar tidak terjadi infeksi pada pusarnya. Potong gigi anak babi yang baru lahir agar tidak melukai ambing induk pada saat menyusu dan melukai babi lainnya. Pada dasarnya, anak babi terlahir dengan 4 pasang gigi tajam, 2 pasang gigi di setiap gerahamnya. Kemudian, memotong 2/3 atau 3/4 ekor agar tidak digigit babi lainnya. Pemotongan ini dilakukan secara berkala. Penyuntikan zat besi bertujuan agar anak babi yang baru lahir memiliki asupan zat besi yang cukup. Apabila ada anak babi yang terlahir lemah atau tampak tidak hidup, periksa bagian pangkal pusar untuk mengecek apakah ada gerakan atau denyutan pada daerah tersebut yang menandakan anak babi tersebut masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Masa kritis anak babi. Masa kritis ini terjadi pada usia 1-10 hari, di mana anak babi memerlukan lampu tambahan pada kandangnya untuk menghangatkan tubuhnya. Kandang tersebut harus nyaman dan juga tenang. Pada fase ini, anak babi sangat rentan mati akibat tertindih atau terinjak oleh induknya. Terlihat pada gambar yang pertama, yaitu anak babi yang sedang menyusu pada induknya dan diberikan lampu tambahan pada kandangnya. Dan gambar kedua, yaitu anak babi yang mati akibat tertindih dan terinjak induknya. Air susu induk. Anak babi membutuhkan air susu sebanyak 0,5 liter setiap ekor pada setiap harinya. Produksi susu akan meningkat pada minggu ke-3 sampai minggu ke-6, dan pada minggu ke-6 anak babi harus diberikan nutrisi tambahan baik dari makanan maupun vitamin. Air susu tidak keluar terjadi pada beberapa induk. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tempat secara tiba-tiba atau mendadak, udara yang terlalu panas atau terlalu dingin, kelelahan saat melahirkan, terjadi diare atau konstipasi, adanya penyakit kelamin, dan juga disebabkan oleh beberapa faktor genetik lainnya. Beberapa kasus terjadi anak babi yang baru lahir mengalami kehilangan induk. Bisa saja karena induknya mati setelah beranak, atau induk tidak mau menyusui akibat ambing yang terluka, dan air susu tidak keluar maupun jumlah anak yang terlalu banyak. Satu-satunya cara untuk babi tersebut bertahan hidup yaitu dengan mendapatkan kolostrum yang cukup dari induk yang lainnya maupun mendapatkan asupan kolostrum dari susu formula. Solusinya yaitu dengan menitipkan anak babi pada induk lain yang memiliki anak lebih sedikit dan memberikan susu formula berupa susu sapi. Namun hal ini sangat jarang dilakukan karena dapat mengganggu sistem imun karena kandungan kolostrumnya yang lebih rendah. Selanjutnya, pemberian tanda pada anak babi. Umumnya dilakukan pada usia 3 minggu, namun beberapa peternak memberi tanda pada babi 24 jam setelah dilahirkan. Tanda tersebut dapat berupa tato pada tubuh babi atau melubangi bagian telinga. Tujuannya untuk mempermudah memantau pertumbuhan, mempermudah seleksi pembibitan, dan mempermudah pendataan. Seperti dilihat pada gambar, ini merupakan salah satu contoh penandaan pada babi dengan melubangi bagian telinga. Selanjutnya, kastrasi. Yang pertama, kastrasi dengan cara tertutup dilakukan dengan menutup saluran testes dengan memberi zat kimia secara injeksi agar sel reproduksi tersebut menjadi nonaktif atau mati. Yang kemudian, cara terbuka dilakukan dengan memotong atau mengeluarkan testes maupun ovarium. Kastrasi dilakukan lebih awal dapat mengurangi stres, mengurangi pendarahan, dan prosesnya lebih mudah. Tujuannya agar mencegah babi jantan dengan kualitas yang kurang baik atau kualitasnya buruk mengawini betina yang memiliki kualitas baik. Kemudian, kastrasi juga dapat menjinakkan babi jantan yang buas dan untuk mempertahankan kualitas daging. Ini merupakan gambar kastrasi yang dilakukan pada anak babi. Penyapihan. Penyapihan dilakukan pada usia 6-8 minggu dengan berat badan 14 kg.
Penyapihan dapat dilakukan dengan cepat untuk mendapatkan kelahiran 3 kali dalam setahun. Namun penyapihan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor induk. Induk harus sehat, produktivitas baik, dan tidak stres. Kemudian faktor anak harus memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik, dan faktor peternak yang harus memberi makan dengan kualitas dan nutrisi yang baik. Semakin cepat penyapihan, maka peternak dapat menghasilkan frekuensi kelahiran yang lebih tinggi, misalnya 3 kali dalam setahun, dan keuntungan yang didapatkan akan lebih besar. Pasca penyapihan, anak babi yang telah disapi harus diberikan pakan dengan nutrisi yang cukup. Pemberian pakan anak babi berusia 8 minggu minimal 0,25 kg per ekor per hari yang dilakukan 2-3 kali sehari. Kemudian penyediaan air minum yang cukup pada kandang babi. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada PowerPoint yang telah saya paparkan. Dan sekian dari penjelasan saya mengenai manajemen dan penanganan kelahiran anak babi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.